Jadi ketika Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, itu kan imannya dia. Ya. Walaupun masalah dia ngarang atau bohong segala macam terserah. Itu keyakinan dia bahwa di dalam benda-benda tertentu membuat orang Islam terganggu imannya. Kan itu kan dimulai dengan pertanyaan kan, Ustadz, saya ini ketika melihat salib, kok hati saya itu gimana gitu kan? Nah, dijawablah oleh Abdul Somad, jin kafir katanya kan. Nah, sekarang kita pergi bilang bunyi pasalnya kan, setiap orang yang di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, itu kan iman mereka, itu kan iman orang muslim, betul? Nah, yang menjadi masalah itu begini bang, ketika kami orang Kristen juga menyatakan pernyataan yang sama. Contoh misalnya, menurut keyakinan kami, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala, termasuk Allah yang disembah oleh umat Islam yang di Ka'bah. Makanya menurut iman kami, Ka'bah itu rumah berhala. Nah masalahnya ketika muslim ngomong begitu, di dalam salib ada jin kafir, itu nggak masalah. Nah sementara yang Kristen ngomong di dalam Ka'bah ada setan, ada rumah berhala, menjadi masalah. Makanya ini menjadi sangat subjektif. Ditambah lagi penyidiknya muslim, jaksanya muslim, hakimnya muslim, habis lah, selesai. Ranah diskusi kali ini sangat beda teman-teman. Bagaimana di sini Edis TV menaikkan seorang muslim yang dewasa dan punya pemikiran akademis. Bagaimana di dalam diskusi ini memperbincangkan ada beberapa hal teman-teman, mungkin sekitar 3 hal, tetapi berfokus pada undang-undang yang baru mengenai keagamaan ya, ataupun kalau dulu disebut dengan penistaan agama. Ada perubahan dan revisi. Bagaimana nanti Edis TV membawakan narasinya, memberikan contoh ataupun narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Ustadz Abdul Somad. Di salib itu ada jin kafir. Nah, bagaimana ini menjadi pembelajaran kepada kita teman-teman? Dari kedua narasumber ini jangan kita langsung telan mentah-mentah, tetapi kita cek di tempat yang sebenarnya ataupun data yang sudah disediakan, itu kita mudah diaksesnya di media sosial ini teman-teman. Jadi kalau itu sebuah kebenaran, diambil pembelajarannya kepada kehidupan kita. Bagaimana isi perdebatan ataupun diskusi kali ini teman-teman? Coba dengarkan ini. Gini, mencari kalian yang ngerti agama Islam itu sama susahnya seperti mencari jarum di dalam tumpukan lautan. Mencari jarum di dalam laut seperti itu, sulit, nggak ketemu-ketemu. Ya. Gitu. Oke, anggap begini abangku, anggap saya orang yang ingin lebih tahu terkait Kristen dan abang begitu. Karena pada posisinya saya punya traumatis tersendiri. Ini sebenarnya bukan konsumsi publik, tapi tak apalah di sini konsultasilah ke abang. Saya respect ke abang. Okay. Dan saya juga tidak setuju dengan orang-orang yang mempersekusi abang meskipun saya muslim begitu ya. Anggaplah saya yang ingin mengetahui lebih jauh terkait Kristen dan seperti apa yang abang rasakan saat dipersekusi begitu abang, enggak? Oke. Trauma gimana maksudnya, maksud Anda? Saya tidak setuju dengan orang-orang yang memang menganggap dirinya itu benar sendiri begitu satu, sehingga bisa menyalahkan orang lain dengan seenak jidatnya, termasuk mempersekusi orang-orang yang mengkritik agama saya sebagai agama Islam. Saya pribadi terbuka untuk hal itu. Kalau memang ada sesuatu yang bisa didiskusikan dengan lintas agama ya silahkan begitu abang. Oke. Baik bang, jadi kita bicara fakta aja bang ya. Kita bicara fakta apa yang sudah terjadi di negara kita. Betul. Dan juga yang terjadi kepada saya. Gini bang, saya ini bang buka channel seperti ini ada sebabnya bang. Sebabnya itu adalah ada beberapa orang Islam yang dia itu buka channel, buka acara seperti ini membahas atau menyalah-nyalahkan Kristen. Okay. Nah makanya saya tanggapi. Nah, ketika saya menanggapi itu bang, menanggapi itu kan ada model-modelnya itu hanya menjawab, kemudian ada tanya balik. Ya. Nah, kalau hanya menjawab-jawab saja, sebenarnya sih aman-aman saja bang. Contoh, misalnya orang Islam kan sering bertanya, Yesus Tuhan kan? Ya, Tuhan kok mati? Begitu. Nah, kalau saya jawab, aman-aman saja saya bang. Nah, tetapi dalam diskusi yang sehat, saya itu juga harus tanya balik bang. Nah, ketika saya tanya balik, saya bilang, Muhammad Tuhan. Nah, Tuhanmu Muhammad kok mati? Nah, barulah mulai orang Islam ngamuk, kesetanan, kesurupan, berkata, pokoknya kalau saya ketemu kamu, awas kamu. Begitu dan lain sebagainya. Jadi saya melihat bahwa orang-orang Islam bang, banyak mereka itu senengnya bertanya ataupun kalau dibilang menyerang, bukan menyerang fisik ya bang ya, maksudnya itu menyerang keyakinan gitu bang. Senang menyerang keyakinan, tapi giliran diserang keyakinannya ngamuk kesetanan. Gitu. Contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad. Abdul Somad kalau misalnya bahas agama orang, contoh nih bang, di dalam salib itu ada jin kafir. Nah kan itu kan sebenarnya kan serangan, betul loh, serangan terhadap iman Kristen begitu. Nah, ketika misalnya nanti ada orang Kristen bilang di Ka'bah itu ada setan, pasti orang Muslim se-Indonesia akan ngamuk.
dengan mengatakan itu namanya penistaan agama. Nah, itu Bang yang terjadi itu seperti itu. Makanya saya simpulkan orang Islam di Indonesia ini mau menang sendiri. Itu mau diakui mau nggak diakui, faktanya emang begitu, Bang. Ya, banyak. Saya tidak menutup fakta demikian. Izin masuk, Abang ya. Saya yakin bahwa Bang Edis ini juga mencintai perdamaian, apalagi ajaran Kristen kan kasih begitu ya. Betul. Nah, sehingga mudah-mudahan begini ya, Bang. Saya melihat memang banyak juga dari golongan kami begitu. Kalau kata perkataan Muslim, golongan kami ya. Golongan kami pun yang masih sumbu pendek, kemudian yang masih mencari-cari perkara begitu. Nah, tapi garis bawahi, fair gak Bang kalau misalkan kami nih di golongan kami, kemudian di forum kami mendistrek tanda kutip ajaran Kristen begitu. Tapi itu untuk forum kami. Kemudian Kristen dengan pendetanya atau siapapun itu di forumnya mendistrek Islam, bagi kami, bagi saya itu sah-sah saja begitu. Nah, hanya kalau sudah dipublikasi itu yang jadi problem, termasuk Ustaz Abdul Somad saat dipublikasi itu yang jadi problem karena yang nonton bukan hanya Muslim, tapi Kristen juga. Kita sekarang bicara hukum positif ya Bang ya. Baik. Jadi di dalam pasal 300 KUHP yang baru itu memang bunyinya seperti itu Bang. Barang siapa di muka umum. Betul. Nah, tetapi ada itu Bang, ada di situ pasal tambahannya. Ini tidak berlaku jika dilakukan dalam kajian yang saya bacakan saja Bang ya. Ini sudah saya download KUHP baru kita, saya bacakan. Oke, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya Bang ya. Pasal 300. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Boleh. Kita bicara hukum saja nih langsung. Nih, setiap orang di muka umum yang satu melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Nah, ini memang kalau pasal-pasal agama ini memang agak nggak jelas nih. Jadi definisinya ini bikin orang mumet gitu loh. Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Coba Bang, gimana ini menurut Anda ini Bang? Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Apakah maksudnya begini, apakah kalau misalnya kita menyatakan bahwa ajaran agama lain itu salah menurut iman kita, apakah itu pidana? Aneh ini memang. Padahal jelas Bang ya, kita kalau mau jujur Bang, menurut iman Kristen, iman Islam itu ya salah. Menurut iman Islam, iman Kristen itu ya salah. Betul, sepakat. Nah, apakah ketika kita mengeluarkan statement itu, apakah itu permusuhan? Makanya aneh-aneh nih pasal penistaan agama ini memang. Memang masuk, Bang ya. Nah, coba silakan. Oke. Menurut saya, kemudian apa yang saya pelajari di bangku perkuliahan, kebetulan saya ilmu politik, Abang ya. Ilmu politik. Memang hukum kita baik dari KUHP-nya ataupun undang-undang ataupun yang di amandemen, artinya kan kalau ada amandemen itu ada sesuatu yang harus diperbaiki begitu. Sehingga memang dari awal berdirinya negara kita hingga saat ini, masalah hukum ini memang tidak pernah selesai. Pertama adalah selalu menyesuaikan begitu kan. Nah, yang kedua, kadang pasal-pasal karet, pasal satu dengan pasal yang lain kadang berkontradiksi begitu, Abang. Sehingga memang pasal-pasal seperti ini itu tidak dijelaskan lebih jauh. Siapa yang bisa menafsirkan pasal kan tidak ada sebetulnya dan susah begitu. Maka kita masuk ke tadi yang Ustaz Abdul Somad, apakah itu penghinaan atau tidak? Bagi kami, kalau ada tindak pidana dari tanda kutip Ustadz, harusnya semua dipidana. Kalau saya ya, kalau ada tindak pidana di situ, ada delik hukumnya, harusnya semua dipidana. Baik dari pendetanya, kalau misalnya ada penistaan agama, ya pidana. Dari muslimnya sama. Hanya di sini kadang yang disebut people power Bang, yang disebut mayoritas ini memang kadang mengganggu kredibilitas hukum begitu. Baik, seandainya kalau ada anggota DPR di sini yang nonton ini, bisa dia naikin jelasin pasal yang dibikin sama mereka ini. Gini ya Bang ya. Ini saya kasih satu aja contoh pernyataan. Jadi ketika Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, itu kan imannya dia. Ya. Walaupun masalah dia ngarang atau bohong segala macam terserah. Itu keyakinan dia bahwa di dalam benda-benda tertentu membuat orang Islam terganggu imannya. Kan itu kan dimulai dengan pertanyaan kan, Ustadz, saya ini ketika melihat salib, kok hati saya itu gimana gitu kan. Nah, dijawablah oleh Abdul Somad, jin kafir katanya kan. Nah, sekarang kita bilang bunyi pasal nih kan, setiap orang yang di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, itu kan iman mereka, itu kan iman orang muslim, betul? Nah, yang menjadi masalah itu begini Bang, ketika kami orang Kristen juga menyatakan pernyataan yang sama. Contoh misalnya, menurut keyakinan kami, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Ya. Termasuk Allah yang disembah oleh umat Islam yang di Ka'bah. Makanya menurut iman kami, Ka'bah itu rumah berhala.
Nah, masalahnya ketika Muslim ngomong begitu, di dalam salib ada jin kafir, itu nggak masalah. Nah, sementara yang Kristen ngomong di dalam Ka'bah ada setan, ada rumah berhala, menjadi masalah. Makanya ini menjadi sangat subjektif. Ditambah lagi, Bang, ditambah lagi penyidiknya Muslim, jaksanya Muslim, hakimnya Muslim. Habis dah, selesai dah sudah, Bang, habis. Betul, Bang. Jadi barangkali Abang ini berangkat dari keresahan Abang begitu ya. Kemudian melihat situasi dan kondisi yang bagaimana seakan-akan minoritas, bukan seakan-akan, memang dalam berbagai hal minoritas ini selalu didiskriminasi begitu. Nah, saya pun berharap nih, karena saya respect, saya senang melihat Abang, melihat video-video Abang, live Abang, saya senang. Karena apa? Karena keterbukaan, kebebasan freedom of speech dan kebebasan berpendapatnya itu ada. Hanya saja sangat disayangkan dengan buktinya Abang ke Amerika, artinya di Indonesia ini masalah hukumnya belum selesai begitu. Dan sangat-sangat disayangkan dari golongan kami, dari Muslim sendiri itu banyak yang sumbu pendek. Artinya itu PR besar bagi kami, bagi orang-orang Muslim untuk memahamkan. Jadi jangan seakan-akan hukum ini hanya bisa menjamah minoritas gitu, seakan-akan mayoritas itu jarang dihukumi. Segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari apa yang namanya gimmick politik, Bang. Kalau sesuatu itu sangat menguntungkan bagi si politisi A misalnya, maka segimanapun dia menyalahi aturan dan pelanggaran hukum, kalau masih apa bahasanya ya, masih menguntungkan dia, tidak akan pernah didelik hukum. Itulah yang terjadi sekarang begitu. Ya, tapi juga, Bang, ini sebenarnya kesalahan semua pihak, Bang. Betul. Pertama, ustadz-ustadznya saya lihat senangnya memprovokasi umat Islam. Iya, saya banyak melihat ada ceramah-ceramah ustadz. Barang siapa yang agamanya dinista tetapi diam saja, lebih baik dia pakai kain kafan. Diprovokatori. Waduh, parah negeri ini. Parah, Bang. Seperti itu. Nah, ini, Bang, ngomong-ngomong soal pasal 300 ini, Bang. Ini belum aja, Bang. Ini belum diterapkan. Sudah diganti. Memang saking nggak beres ya pasal ini, Bang. Jadi ada undang-undang lagi ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 itu tentang penyesuaian pidana. Mumet ya. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terus belum juga udah keluar Kitab Undang-Undang Penyesuaian. Lama numpuk, nggak rapi. Mereka ini bikin undang-undang nggak pernah rapi loh. Ditumpuk sana sini. Makanya orang jadi bingung. Baik nih. Ini belum, Bang. Itu pasal itu sudah diganti, Bang. Dirubah sedikit pasal itu. Nih, saya bacakan bunyi yang sudah direvisi ya. Nih, pasal 300 tadi hanya dirubah, saya perhatikan hanya dihilangkan satu kalimat tadi, Bang. Nih, saya bacakan ya. Pasal 300. Bentar, Bang, pelan ya. Nah, ini dia nih. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, dari pasal ini, Bang, saya hanya setuju yang poin C. Jadi saya sangat setuju poin C. Bang, saya ini tinggal di Amerika, Bang. Ya. Di Amerika ini, Bang, ada juga yang namanya hate speech. Tapi yang dimaksud hate speech itu beda hate speech dengan freedom of speech. Betul. Kalau misalnya gini, Bang, saya berpendapat bahwa kitab suci Al-Qur'an itu telah diedit. Nah, ketika saya mengeluarkan hasil penelitian saya itu bukan hate speech, Bang. Itu adalah pernyataan hasil daripada pemikiran dia. Yang hate speech itu begini, nih. Ini saya setuju pasal C nih. Menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, di sini juga dilarang, Bang. Itu pidana di sini. Contoh misalnya, saya bilang begini, agama Udin itu harus kita beginikan, harus kita begitukan. Itu baru pidana. Kalau itu saya setuju. Itu delik hukum, betul. Iya, itu namanya bukan free speech, tetapi sudah hate speech. Ujaran hasutan untuk melakukan kebencian ataupun melakukan kekerasan. Jadi saya setuju yang poin C ini. Begitu. Bang, jadi memang kalau di Amerika itu kan, kalau tidak ada tindakan, itu tidak akan pernah masuk delik hukum. Iya, betul sekali. Begitu. Kalau freedom of speech itu ngomong apapun, mau ngebangsat-bangsatin, punten ya. Nggak masalah, Bang. Anda mau bilang pohon pisang itu pencipta langit dan bumi, terserah kamu. Terserah kamu. Kaleng kerupuk nggak apa-apa. Nggak masalah. Menurut saya kaleng kerupuk inilah Tuhan, inilah botol aqua ini menurut saya Tuhan. Terserah kamu, gitu loh. Selama kamu tidak pakai kaleng kerupuk itu untuk nimpuk pala orang, gitu loh. Nah, makanya, Bang, artinya pendapat harus dilawan dengan pendapat.
Artinya pendapat harus dilawan dengan pendapat. Gitu loh. Jadi ketika Muslim berkata bahwa di salib itu ada jin kafir, itu pendapat dia. Nah, masalahnya saya juga orang Kristen boleh berpendapat bahwa di dalam Ka'bah ada setan. Cuman Bang yang jadi masalah, memang harus kita akui Bang, bahwa masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Islam, itu gampang panasan, gampang diprovokasi. Begitu. Itu fakta yang terjadi. Padahal kan bantah saja, argumen dibantah saja. Kenapa sih orang dia berpendapat? Bantah aja argumennya. Tanya dalilnya mana, ininya mana. Sudah cukup. Gitu. Itu yang saya rindukan Bang dengan masyarakat kita Bang. Iya. Gitu. Mudah-mudahan Bang ya bisa. Maksudnya gini, kita di sini agen-agen yang memang ingin adanya freedom of speech, ingin adanya kesesuaian, keadilan yang sesuai, yang betul itu, kita saling mengamankan posisi. Maksudnya begini ya Bang. Abang punya jemaat, kemudian saya juga punya rekan-rekan. Bahasa kita di sini jamaah begitu ya. Dimulai dari situ, semoga jemaat abang, jemaah saya, dan masyarakat khususnya itu bisa paham. Artinya gini, sebetulnya saat abang misalkan mengkritisi atau mengatakan bahwa di Ka'bah saya ada setannya segala macam, harusnya itu sah-sah saja. Kadang yang jadi masalah itu people powernya Bang. Banyak orang yang tadi sumbu pendek, banyak orang yang sumbu pendek, dumas lah akhirnya kan. Nanti dumas aduan masyarakat. Kemudian kalau nggak ada polisi terpaksa akhirnya kan gitu. Itu berulang-ulang Bang. Jadi seolah-olah hukum di negara kita ini kayaknya itu ditentukan sama netizen gitu loh. Bukan ditentukan dari apa yang sudah ditetapkan gitu. Kalau sudah ditetapkan, misalnya itu nggak masalah. Tapi kalau netizen demo terus, ya demi menjaga ketertiban, maka harus dipenjara saja. Itu yang terjadi kepada Pak Ahok Bang. Itu terjadi kepada banyak orang. Udah korbannya banyak sekali Bang. Pak Ahok, dia cuma ngomong begitu, bahkan yang diomongin itu mereka ketawa-ketawa loh. Iya. Tapi gara-gara demo kaum berdaster di penjara 2 tahun. Miris Bang, miris. Gitu loh. Dan banyak lagi, ada Arswendo juga begitu di demo dan segala macamnya. Susah Bang. Kalau saya memang ingin menyampaikan di sini kepada yang nonton juga, dari tadi banyak yang katanya Muslim jadi-jadian. Saya Muslim asli, hanya saya sangat ingin melihat adanya dinamika dan dialektika di masyarakat, apalagi diskusi lintas agama. Kayaknya seru kalau abang nggak di Amerika, kayaknya bisa ketemu, kita ngopi, ngobrol. Waduh Bang, mantap bener Bang. Gitu, Bang. Saya sangat merindukan itu Bang, gitu loh. Sebenarnya Bang, kalau masyarakat Indonesia khususnya yang Muslim dewasa banget Bang. Dia bilang begitu ya nggak apa-apa, kita juga ngomong di salib ada jin kafir, nggak apa-apa kok. Iya nggak masalah. Cuman kapan nih masyarakat nih dewasa nih, nggak panasan. Giliran dibilang anu dikit langsung. Susah kitanya tuh. Berat Bang. Coba bayangin dalam diskusi. Coba orang Muslim ketika bilang Paulus itu ngarang agama Kristen, Paulus itu yang ngedit agama Kristen, nggak apa-apa. Ini namanya pendapat dia. Ya orang Kristen kalau ngomong Muhammad ngarang agama Islam, ya nggak apa-apa. Dan sebetulnya Bang, saya kadang berpikir di saat ada orang yang mengatakan Kristen ini, orang Islam ya, mengatakan Kristen apalah, kemudian disalib ada apa. Kadang saya mikir tujuannya apa, kemudian ya nggak ada manfaatnya gitu loh. Ini maksudnya, saya punya iman sebagai seorang Muslim. Di saat ada orang yang Kristen, saya nggak akan pindah tuh gitu. Saya nggak akan pindah, ngapain gitu, buat apa gitu kan. Malah tadi muncul permusuhan. Kecuali abang dari Kristen punya narasi secara ilmiah, Islam begini. Kami dari Muslim punya kajian ilmiahnya, kita sudah penelitian seperti ini dasarnya, itu kan enak. Kalau sekarang kan jadi kayak nggak akan beres. Dan permusuhan ini dari dulu sampai sekarang, bahkan dari sebelum kemerdekaan menentukan dasar negara kita, perdebatannya gila, nggak habis-habis. Dari mulai Piagam Jakarta, kemudian ganti lagi segala macam. Itu kan sudah memperlihatkan bahwa di kita ini dialektikanya jalan, akan tetapi saat kepentingan masuk ke situ, apalagi kepentingan politis, ya selesai. Termasuk masalah Jakarta Pak Ahok kemarin, karena kepentingan politik masuk, ya semua jadi amburadul Bang. Agama dipakai jadi alatnya, ya sudah selesai semua. Tapi intinya memang saya lihat ada perubahan sih ya. Masalah kemarin kan waktu KUHP lama itu kan pasal 156A ya. Nah, udah jadi istilah penodaan agama yang sudah makan korban banyak sekali itu sekarang udah dibuang. Ini sebenarnya sudah bagus, tapi masih agak sedikit membingungkan ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau uji materi, ya semoga teman-teman ada lah ya yang mau menguji materi pasal ini ke MK besok, supaya poin A dan B ini dihilangkan ini. Setiap orang di muka umum. Nah, pengertian di muka umum ini juga nggak jelas Bang. Apa maksudnya di muka umum ini? Apakah TikTok ini muka umum? Karena setahu saya di muka ini ya.
Coba ini, apakah ini ITE atau bagaimana? Coba, kalau setahu saya Bang, di muka umum itu, di jalan, atau di atas podium, Betul. itu di muka umum. Apakah TikTok itu muka umum? Nah, ini bingung lagi. Iya. Ya kan? Dan ITE Coba itu nih. masih pasal karet Bang. ITE ini masih pasal karet, kita nggak jelas. Dan nggak harusnya KUHP itu kan bisa ditafsirkan oleh Kepres begitu ya. Tapi sampai saat ini hal-hal yang memang kayaknya sih masih problem atau isu yang masih dipelihara untuk kepentingan Bang. Kalau saya melihatnya nggak seperti itu. Kalau saya melihatnya, orang-orang yang buat undang-undang ini, bapak-bapak anggota dewan yang bikin undang-undang ini, sebenarnya saya melihat ada keinginan mereka untuk meredam yang namanya kerusuhan di tengah masyarakat. Makanya dibikin seperti ini. Karena masyarakatnya belum dewasa. Begitu. Akhirnya ya terpaksa dibikin begini. Ya Gitu. karena kalau misalkan kita ingin ada freedom of speech yang tanda kutip seperti di kiblat kita di Amerika begitu, maka ya tadi harus dewasa dulu. Jangan sampai kita melindungi ketersinggungan. Jadi hukum ini sekarang orang yang tersinggung itu dilindungi. Ya, Nah itu tersinggung- dia parah Bang. Ini dia susah ini, masa tersinggung kok. Gimana ini sulit. Misalnya nih Bang ya, ini masing-masing orang beda Bang. ini misalnya saya kasih contoh nih ya, setiap Ya. orang yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama nih. Saya kasih contoh begini Bang. Debat capres, golongan dari pendukung capres. Ya kan? Masa nggak boleh dari golongan capres A melakukan sebuah kritik, melakukan sebuah ujaran di mana program-program ini salah bla bla. Masa itu dibilang apa itu ujaran permusuhan? Apa permusuhan ini apa maksudnya? Permusuhan itu kan artinya kontra, betul nggak? Masa iya saya capres yang ini saya dukung program capres sebelah? Pasti saya berbeda dengan pendukung capres sebelah. Nah, ketika saya mengatakan bahwa orang-orang dari capres sebelah itu programnya ngada-ngada, programnya ngaco, salah bla bla bla, apa itu dikatakan ujaran permusuhan? Bingung juga. Makanya pening nih di pasal ini saya baca ini, pening pala saya. Gitu loh. Usaha, Bang. Ya, siap Abang. Terima kasih waktunya Bang. Mudah-mudahan kalau saya ke Amerika atau Abang bisa pulang ke Indonesia dengan situasi yang kondusif, kita bisa ngopi di darat lebih enak, bisa ini. Ya. Saya turunkan ya Bang ya. Untuk ini aja, untuk klaim aja nih teman-teman, Bang, kalau saya muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau membaca surat apapun insya Allah saya hafal, mangga. Coba Bang, coba satu surat yang masih biar untuk mematahkan orang-orang yang mengatakan Anda nyamar, coba silakan. Boleh. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum min atqakum. Kalau yang lain, Oke, sah. la Sah ini ilaha dah sah. illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mangga itu mah. Sah tuh sah. Sah, Siap. sah ya, Oke. sah. Oke. Terima kasih Bang. Selamat malam. Siap. Iya. Ya. Ya. Oke, saya turunkan Bang ya. Nah itulah teman-teman. Enaknya kalau kita sama-sama dewasa seperti itu. Tapi yang terjadi kan, aduh. Kalau saya bilang di Ka'bah ada jin kafir, wah, selesai. Jadi kalau ada anggota DPR yang nonton ya, cobalah Anda terangkan lah ini gimana maksudnya ini. Belum umurnya belum sebulan teman-teman. Umur belum sebulan sudah direvisi. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Siapa yang menentukan itu bersifat permusuhan? Jadi kalau udah kayak begini teman-teman, ini bakalan makan banyak korban lagi nih. Bersifat permusuhan. Yang menentukan bersifat permusuhan hakimnya Islam. Oke. Terus menyatakan kebencian atau permusuhan. Menyatakan kebencian atau permusuhan. Ini banyak hadis-hadis yang akan repot ini kena pasal ini. Karena banyak hadis-hadis yang menyatakan kebencian atau permusuhan. Iya. Ada sebuah hadis yang mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin itu membunuh orang-orang Wahyudi. Ada sebuah hadis yang mengatakan janganlah kamu berteman dengan orang-orang non-muslim. Loh ada. Itu apakah itu menyatakan kebencian atau permusuhan? Nah, repotin hadis-hadis nanti kena ini semua ini. Menyatakan kebencian atau permusuhan atau menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, saya sangat setuju yang C ini, menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Sebenarnya harusnya kalau saya perancang undang-undangnya bukan begini bunyinya. Sayang saya nggak tembus anggota DPR. Kalau menurut saya seharusnya begini, setiap orang yang melakukan perbuatan menghasut ataupun melakukan kekerasan atau diskriminasi, harusnya bunyinya begitu. Setiap orang yang menghasut atau melakukan perbuatan kekerasan ataupun diskriminasi terhadap orang lain, agama, berdasarkan kelompok agama atau kepercayaan. Nah itu contoh, saya kasih contoh. Ada orang Kristen datang ke
kantor bupati atau kantor kecamatan atau kantor pemerintahan. Ya kan? Terus dibilang, yang Kristen anu disusahkan saja izinnya. Itu diskriminasi. Nah, itu nggak boleh. Kan banyak itu orang Kristen mau ngurus sebuah izin dipersulit karena apa? Kristen. Artinya Anda membeda-bedakan. Nah, itu nggak boleh. Begitu. Ya, seperti itu. Atau kalaupun misalnya ini mau diterapkan kepada semua, ya di prakteknya ya harus semua lah, jangan cuma muslim doang. Kalau misalnya mau di semua pasal ini diterapkan, harusnya yang muslim juga ketika mengatakan, misalnya seorang muslim mengatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu melanggar pasal ini. Disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ini. Berarti setiap orang yang menghasut untuk melakukan kekerasan. Nah, kena. Ruwet pasalnya, ruwet. Gitu ya. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama mendengar bagaimana videonya tadinya yang cukup lumayan panjang ya teman-teman ya, setengah jam. Dan ini menjadi pembelajaran kepada kita bagaimana kita mendengarkan narasi yang disampaikan oleh Edis TV ataupun lawan debatnya ataupun lawan diskusinya yang seorang muslim ini tadi. Apakah ini merupakan suatu kebenaran kepada diri kita? Artinya teman-teman, yang membuat itu semua terjadi, kalian cross-check sendiri apa yang dikatakan oleh Edis TV, cek di tempat kalian ataupun sumber yang kalian percayai, sinkron tidak, ataupun kalau memang ini tidak sesuai dengan apa yang kalian miliki, ya ralat itu ataupun tanggapin di menit keberapa dan detik keberapa, tulis di kolom komentar teman-teman. Jadi ranah diskusinya, kalau kalian mempunyai pemikiran yang lain, itu menjadi pembelajaran kepada penonton yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Karena melihat sesuatu narasi yang disampaikan dalam lintas agama ataupun diskusi lintas agama, ini khususnya kepada Kristen dan Islam ya teman-teman ya. Jadi adu argumen ataupun adu pendapat ataupun adu narasi-narasi yang disampaikan oleh kedua belah pihak itu hal yang biasa, tetapi ujungnya apa? Kita tinggal di negara Indonesia, toleransi itu harus tetap kita jaga dan kita jalankan karena kita ini bertetangga, itu bukan satu agama saja tetapi bertetangga dengan antar umat beragama. Jadi tinggalkan komentar kalian teman-teman di kolom komentar, beri juga like-nya pada video ini. Subscribe bagi yang belum teman-teman, nyalakan juga loncengnya. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.